Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Isra yang diawali dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dengan cerita atau kisah yang dialami oleh Nabi ketika Isra Mi'raj. Kemarin sudah dibacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi kita dibawa oleh malaikat Jibril ke langit ya, setelah menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buraq, kendaraan yang disebut buraq, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Lalu diterangkan kemarin di sini, wa wajada fis sama'i, dan mendapatilah Nabi fis sama'i dunya, di langit dunia, Adama, Nabi Adam. Dan Nabi Adam tinggal rohnya di langit dunia, langit yang paling dekat. Faqala lahu Jibril, lalu berkatalah kepada Nabi malaikat Jibril, hada abuka Adam, ini bapakmu yang bernama Adam. Fasallim alaihi, maka malaikat Jibril memberi salam kepadanya, atau Nabi memberi salam kepada Nabi Adam. Fasallama alaihi lalu Jibril memberi salam kepada Nabi Adam. Fasallama alaihi, Nabi Muhammad juga memberi salam kepada Nabi Adam. Wa radda, dan menjawablah alaihi kepada Nabi Adamu, Nabi Adam. Jadi Nabi Adam menjawab salamnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Faqala, lalu Nabi Adam berkata, marhaban wa ahlan bi ibni, selamat datang anakku. Nikmal ibnu anta, sebaik-baik anak adalah engkau. Engkau adalah anak yang paling baik, kata Nabi Adam. Fa idza, maka tiba-tiba mana ini? Fa idza, maka ketika itu huwa, Nabi Adam yang fis sama'id dunya, berada di langit pertama, di langit dunia. Di langit dunia itu juga Nabi kita diperlihatkan binahroini, dua buah sungai yang yatoridani, kedua sungai itu ya memancarkan air ya. Faqala toridani, kedua sungai itu dikelilingi dengan di tepiannya itu ada sebentar ini kok lari ke sini ya, sebentar. Ya, di kanan kirinya ada tembok. Faqala, lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ma hadanin nahrani, ini sungai apa ini? Dua sungai apa ini? Ya Jibril, wahai Jibril. Faqala, maka menjawablah malaikat Jibril, hadan nilu wal furatu, ini adalah sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Furat itu letaknya di negeri Irak, sungai Nil letaknya di negeri Mesir. Apa maksudnya? Kok di langit dunia, langit yang mendekat ada sungai Nil dan sungai Furat? Maksudnya ini unsuruhuma, asal pancaran dari kedua sungai tadi. Jadi sungai Nil dan sungai Furat itu asalnya airnya itu dari sana gitu menurut hadis ini. Bagaimana caranya kok bisa begitu?
Wallahu a'lam. Jangan tanya saya ya. Waktu kami ngaji dulu juga dibahas juga ini. Ini termasuk masalah gaib. Kemudian tsumma madha, kemudian berjalanlah terus bihi dengan Nabi. Malaikat Jibril berjalan bersama Nabi lagi, melanjutkan perjalanan fis sama, ke arah langit sana. Jadi di sekeliling langit yang masih di langit yang pertama ini. Fa idza huwa, maka tiba-tiba beliau Nabi di langit itu juga, langit dunia ini juga, tiba-tiba di sana binahrin, ada sebuah sungai juga, akhara yang lain, yang alaihi, di atas sungai itu ada qasrun, ada sebuah istana. Jadi Nabi diperlihatkan sebuah sungai di langit dunia ini, di langit yang paling dekat ini, yang sungai itu ada istananya. Yang istana tadi min lu'lu', terbuat dari mutiara, wa zabarjat, dan dari zabarjat, ini nama batu mahal, permata. Zabarjat sama dengan zamrud. Nah, zamrud. Jadi di sungai itu ada sungai yang lainnya, bukan sungai Efrat dan sungai Nil tadi ya. Ada sungai yang lain lagi yang ada istananya yang terbuat dari mutiara. Fadharaba yadahu, maka Nabi memukulkan tangan beliau ke sungai tadi, menepuk gitu loh. Gitu ya. Fa idza, maka tiba-tiba, maka ketika itu atau tiba-tiba huwa, dia beliau Nabi dari tepukan tangan beliau ke sungai tadi, miskun azfar, ada bau minyak kasturi yang semerbak gitu. Jadi sungainya harum. Kalau sungai tempat kita kan bau. Di sana sungainya harum. Faqala, lalu Nabi berkata kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril? Ini sungai apa Jibril?" Qala, malaikat Jibril menjawab, "Hadzal Kautsar, ini adalah sungai Al-Kautsar, alladzi, yang sungai itu hobba'aka laka, hobba'ah, telah menyimpan laka untukmu, robbuka, robmu." Ini sungai Al-Kautsar atau telaga Kautsar yang disimpan oleh Allah untuk kamu nanti. Nanti kalau kamu sudah waktunya masuk ke surga, kamu akan sampai di sini, akan diberikan kepada kamu sungai ini. Kemudian tsumma urija, kemudian Nabi pun dinaikkan lagi ila sama itsaniyah, ke langit yang kedua. Dibawa lagi naik ke langit yang kedua. Faqalatil malaikatu, maka berkatalah para malaikat yang berada di langit yang kedua tadi, berkata dengan perkataan mislama qalat lahul ula, seperti apa yang malaikat ucapkan kepada Nabi di langit yang pertama. Jadi siapa ini orang ini? Itu man hadza? Jibril. Waman ma'hu, waman ma'aka, siapa yang bersama kamu itu? Hadza Muhammadun. Nah, ini Muhammad ini. Ya, sama ini perkataannya begini. Perkataan yang malaikat yang ada di langit kedua begini. Man hadza, siapa ini? Qala Jibril menjawab, Jibril, ini aku Jibril. Qalu, mereka penjaga langit bertanya lagi, waman ma'aka, dan siapa yang bersama kamu itu? Qala, malaikat Jibril menjawab, Muhammadun, ini Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka bertanya lagi, waqad bu'itsa ilaihi, apakah sungguh telah diutus engkau kepada dia? Maksudnya engkau diutus oleh Allah kepada dia untuk membawa dia ke sini? Qala, Jibril menjawab, na'am, ya. Qalu, mereka para malaikat penjaga langit yang kedua mengatakan, marhaban wa ahlan wa sahlan. Nah, ini ucapan selamat datang. Marhaban wa ahlan wa sahlan, selamat datang Muhammad gitu. Nah, cuma begitu aja di langit yang kedua. Tsumma, kemudian araja, naik lagi malaikat Jibril bihi dengan Nabi ila ke as-sama' its-salisah, langit yang ketiga.
Faqalu, lalu mereka penjaga langit yang ketiga berkata lahu kepada Jibril, misla seperti maqalat apa yang telah mengucapkan al-ula malaikat di langit yang pertama, watsaniyah dan di langit yang kedua. Jadi ucapan sama, man ada Jibril, waman maka Muhammad, bu'itsa ilaihi, apakah kamu diutus untuk, apakah dia diutus kepada engkau, apakah diutus kepada engkau menemui Muhammad untuk membawa ke sini? Naam, itu sama ucapannya ya. Tsumma kemudian arojan naik lagi malaikat Jibril bihi dengan Nabi Muhammad SAW ila sama'ir rabi'ah, ke langit yang keempat. Faqalu, maka mereka para malaikat penjaga langit yang keempat berkata lahu kepada Jibril, misla zalika, seperti itu tadi juga. Omongnya sama, man ada Jibril, waman maka Muhammad, itu Abu Isa ilaihi, naam gitu. Cuma kemudian aroja naik lagi malaikat Jibril ila sama il khamisah, ke langit yang kelima. Faqalu, lalu mereka penjaga langit yang kelima berkata lahu kepada Jibril, misla zalika, seperti itu juga, sama ya, setiap malaikat omongannya sama kepada malaikat Jibril tadi. Man hadza Jibril, waman maka Muhammadun, Abu Isa ilaihi, naam gitu. Cuma kemudian setelah sampai langit yang kelima, aroja naik lagi malaikat Jibril bihi dengan Nabi Muhammad ila sama isadisah, ke langit yang keenam. Faqalu, lalu penjaga langit yang keenam berkata lahu kepada Jibril, misla dzalika, seperti itu juga. Tsumma kemudian aroja naik lagi malaikat Jibril bihi dengan Nabi Muhammad SAW ila sama isabiah, ke langit yang ketujuh. Faqalu, lalu mereka penjaga langit yang ketujuh berkata lahu kepada Jibril, misla dzalika, seperti itu juga. Lalu dikatakan di sini oleh Anas bin Malik, beliau menceritakan apa yang didengar dari Nabi. Jadi ini hadis dari Nabi diceritakan kepada Anas bin Malik. Kemudian Nabi mengatakan kullu sama'in, dalam cerita ini Nabi mengatakan melalui Anas bin Malik ya, cerita ini disampaikan oleh Anas bin Malik tapi bersumber dari Nabi. Kullu sama'in, setiap langit, fiha, di dalamnya, padanya ada ambiya'u, ada para nabi-nabi. Di dalam riwayat Sahih Bukhari ini Pak Bu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tidak dijelaskan secara rinci di langit yang pertama ada nabi siapa. Ya tadi kita tahu cuma Nabi Adam ya. Di langit yang kedua ada siapa, langit yang ketiga ada siapa, keempat ada siapa, sampai ada yang ketujuh ada siapa. Itu di sini enggak ada. Nanti diriwayat di bawahnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada. Di sini dikatakan setiap langit itu di dalamnya ada para nabi yang qad sammahum, sungguh malaikat Jibril telah menyebut nama-nama mereka. Qad wa'aitu, kata Anas bin Malik, aku sungguh sudah hafal nama-nama para nabi yang ada di setiap langit tadi. Ya, qad wa'aitu minhum, aku sudah hafal di antara mereka para malaikat yang disebut nama-namanya oleh malaikat Jibril yang diceritakan oleh Nabi. Yang disebut di antara nabi-nabi yang ada di langit itu adalah Idris, Nabi Idris. Nabi Idris kan juga matinya diangkat ke langit oleh Allah ya. Nabi Idris ada fisaniyati, di langit yang kedua. Wa Harun, dan Nabi Harun fir rabi'ah, di langit yang keempat. Ini omongan yang di luarnya cerita tadi ya. Ini omongannya Anas bin Malik. Ini ada di dalam hadis lain nanti. Jadi di langit yang kedua ada Nabi Idris, di langit yang kedua juga ada Nabi Harun, di langit yang Nabi Harun ada di langit yang keempat. Wa akhara, dan yang terakhir, yang akhir, fil khamisati, di langit yang kelima, lam ahfad ismahu, aku tidak hafal siapa nama nabinya. Ini omongannya Anas ya. Kemudian wa Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim fis sama isadisah, ada di langit yang keenam menurut riwayat ini. Nanti menurut riwayat yang lain kebalikan ya. Wa Musa, sedangkan Nabi Musa fis sabiah, di langit yang ketujuh. Di sini dalam hadis ini dikatakan Nabi Ibrahim tinggalnya di langit yang keenam, sedangkan Nabi Musa tinggalnya di langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi. Kenapa Nabi Musa
kedudukan rohnya lebih tinggi dari Nabi Ibrahim, kata Imam Anas bin Malik, bitafdili kalamillahi, dengan sebab keutamaan Nabi Nabi Musa sebagai kalamillah, orang yang pernah bicara dengan Allah. Nabi Ibrahim juga punya keistimewaan, disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa kalimullah, orang yang pernah bicara dengan Allah di dunia. Ya. Faqala Musa, lalu berkatalah Musa yang berada di langit yang ketujuh itu, Rabbi lam adunnu ayyurfa alayya, Tuhanku, lam adunnu, aku tidak menyangka, ayyurfa, bahwasanya akan dinaikkan, alayya, kepadaku, ahadun, seorang pun. Jadi waktu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril, Nabi Musa sempat ngomong begini, aku tidak menyangka Tuhanku Allah akan menaikkan orang sampai ke tempatku ini. Kukira cuma aku sendiri, ternyata ada yang melebihi aku. Ya, itu kamu itu Muhammad gitu. Tsumma ala bihi, kemudian naik lagi malaikat Jibril, keduanya ala itu naik, keduanya itu malaikat Jibril dan Nabi, ya. Fa fauqa dzalik, di atas langit yang ketujuh, bima la ya'lamuhullahu, dengan apa yang Allah tidak memberitahukan kepada Jibril, Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Gagah dan Maha Agung, hatta sampai jaa, datanglah atau tibalah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, ke Sidratul Muntaha. Wadana, dan mendekatlah, siapa yang mendekat? Al-Jabbar, Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang Maha Pemaksa. Rabbul Izzati, Allah yang Tuhan yang Maha Mulia, mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Fatadalla, lalu dekatlah Nabi dengan Allah. Jadi naik lagi di atasnya Sidratul Muntaha. Hatta, sehingga kana adalah kedudukan Nabi atau jaraknya Nabi minhu dari Allah hanya sejarak sejauh qoba qausaini, dua busur anak panah, dua busur panah, dua tali, dua busur. Jadi qoba qausaini itu talinya dua busur. Busur kan talinya satu di atas, satu di bawah gitu toh. Nah itu jaraknya itu. Au adna, atau bahkan lebih dekat daripada itu. Fa auhallahu ilaihi, maka mewahyukanlah Allah kepada Nabi fima yuha, pada apa yang diwahyukan. Maksudnya Allah memberi wahyu pada Nabi dengan wahyu ini. Apa wahyunya? Muhammad, kamu dan umatmu diwajibkan untuk khamsina sholatan, sholat 50 sholat. Diwajibkan kepada kamu dan umatmu 50 kali sholat, ala ummatika, wajib atas umatmu, kulla yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam. Jadi Nabi pertama kalinya diperintah oleh Allah untuk menunaikan sholat 50 waktu, sholat 50 kali sehari semalam. Nggak tahu jam berapa aja tuh kalau 50 kali ya. Kalau betul-betul kejadian itu, mungkin jam, kalau waktu ini waktunya aja cuma 24 jam ya berarti siap setengah jam sholat itu. 50 kali sholat sehari semalam, mula-mula begitu. Ini hadis tentang Isra Mi'raj, adanya cuma di Sahih Bukhari dan Musnad Imam Ahmad. Tsumma hubita bihi, kemudian diturunkanlah dengannya. Maksudnya Nabi turun setelah menerima wahyu dari Allah bahwa Nabi dan umatnya wajib sholat sehari semalam sebanyak 50 kali. Hatta, setelah turun sampailah Nabi, hatta balagho, sehingga sampailah Nabi ke Musa, ke tempat Nabi Musa. Nabi Musa kan di langit yang ketujuh. Jadi dari di atas langit yang ketujuh Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, di atasnya lagi Nabi naik lagi, mendekat lagi kepada Allah sampai dekat sekali. Nah, waktu turun dari langit, dari Sidratul Muntaha ke langit yang ketujuh, Nabi ketemu lagi dengan Nabi Musa.
Fahtasabahu, maka menahanlah kepada Nabi Musa menahan Nabi. Tunggu dulu, berhenti. Faqala, lalu Nabi Musa berkata, ya Muhammad, kata Nabi Musa ini, Muhammad, mada ahida ilaika rabbuka. Ini, mada, apa yang ahida ilaika, telah memerintahkan kepadamu rabbuka, Tuhanmu. Tuhanmu memerintahkan apa kepada kamu? Tadi kamu naik ke langit sana, Allah bilang apa sama kamu? Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, ahida ilayya, telah memerintahkan, dia Allah telah memerintahkan ilayya kepadaku khamsina sholatan, 50 kali sholat, kulla yaumin wa lailatin, setiap sehari dan semalam. Qala, berkatalah Nabi Musa, inna ummataka, sesungguhnya umatmu hai Muhammad, la tastati'u, tidak akan mampu zalika, mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam, tidak akan mampu mengerjakan itu. Farji, maka kembalilah kamu kepada Allah sana, balik kamu naik lagi ke atas sana. Fal yukhaffif angka rabbuka, fal yukhaffif, maka hendaknya engkau meminta diringankan, meminta keringanan angka darimu kepada Rabbuka, keringanan dari Tuhanmu untuk kamu, wa anhum, dan untuk mereka umatmu. Kamu naik ke atas minta keringanan, jangan 50 kali sholat, umatku aja gak kuat kok, kata Nabi Musa. Balik lagi kamu ke atas sana. Faltafatan nabiyyu, maka menolehlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril. Ketika Nabi Musa bilang, Muhammad, balik kamu ke atas sana, terus minta keringanan kepada Allah, jangan 50 kali sholat sehari semalam, minta keringanan. Nabi menoleh kepada malaikat Jibril. Gimana Jibril? Kira-kira gitu. Bagaimana Jibril? Musa minta aku balik ke atas itu bagaimana? Jadi Nabi menoleh kepada malaikat Jibril, ka'annahu, seolah-olah yastasiruhu fi dzalika. Malaikat Jibril, Nabi mengajak musyawarah dengan malaikat Jibril fi dzalika, tentang perintahnya Nabi Musa tadi. Fa asyara ilaihi Jibril, maka memberi isyaratlah malaikat Jibril kepada Nabi, bahwa isyarat itu maksudnya na'am, enggak apa-apa. Kalau kamu mau naik lagi, ayo aku bawa lagi naik ke atas. Nabi naik lagi ke atas, ke langit yang di atas langit yang ketujuh tadi, ke Sidratul Muntaha. In syi'ta, kata malaikat Jibril, jika kamu mau Muhammad, ku bawa lagi naik kamu ke atas. Fala, lalu naiklah bihi, dengan Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, ilal Jabbar, mengabar kepada Allah yang maha perkasa, Ta'ala yang maha tinggi. Faqala huwa fi makanihi, faqala, maka berkatalah Nabi, wa huwa fi makanihi, sedangkan Allah berada di tempatnya, masih berada di tempat tadi, di atas Sidratul Muntaha gitu. Ya Rabb, kata Nabi kita setelah ketemu dengan Allah di tempatnya, ya Rabb, wahai Tuhanku, khaffif anna, ringankanlah dari kami. Fa inna ummati, karena sesungguhnya umatku, la tastati'u hadza, tidak akan kuat, tidak akan mampu melaksanakan perintah ini, salat 50 kali sehari. Fawadoa, maka menetapkanlah atau meletakkanlah, maksudnya menetapkanlah Allah anhu, terhadap Nabi, ya sudah, aku beri keringanan. Berapa kali salat? Asyra salawatin, 10 salat sehari semalam. Dah aku kasih keringanan. Ku kasih keringanan 10 kali, 10 waktu, salat 10 waktu. Hal 10 waktu ya masih agak masuk akal ya. Bisa dikerjakan mungkin kalau waktu ada 24 jam, taruhlah 8 dikurangi 8 jam untuk tidur, tinggal berapa? Tinggal 16 jam ya. 16 jam dipakai untuk sholat 10 kali. Ya, berarti setiap 1,5 jam sholat. Tapi yang terjadi apa? Tsumma raja'a ila Musa, kemudian kembalilah Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Musa. Fahtasabahu, maka Nabi Musa pun menahan beliau. Falam yazal, maka tiada henti-hentinya Nabi Musa yuraddiduhu, mengulang-ulangi kepada Nabi, ya. Siapa yang mengulang-ulangi omongannya? Nabi Musa. Mengulang-ulangi omongan apa? Ini. Kamu
falam yazal maka tiada henti-hentinya yuraddiduhu menyuruh kembali kepada Nabi Muhammad SAW, yang menyuruh kembali Nabi Musa menyuruh kembali ila rabbi kepada Allah Tuhannya, hatta sorot sampai jadilah ila kepada khamsi sholawatin 5 kali sholat. Jadi pertama kali perintahnya 50 kali sholat sehari semalam, terus dikorting diringankan menjadi 10 kali sholat sehari semalam. Terus disuruh Nabi Musa minta dikurangi lagi, naik lagi Nabi kita ke langit, ketemu dengan Allah lagi, minta diringankan oleh Allah, kemudian dikurangi sampai menjadi 5 kali sholat. Kemudian setelah diperintah 5 kali sholat, Nabi kita turun lagi kan dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Tabasahu, kemudian menahan lagi kepada Nabi Muhammad, ditahan lagi oleh Nabi Musa di saat perintahnya sudah menjadi 5 kali indal khamsi. Di saat perintah sholatnya 5 kali sehari semalam itu Nabi Musa masih menyuruh Nabi kita balik kamu Muhammad, minta keringanan lagi ya. Faqala, lalu Nabi Musa berkata begini, ya Muhammad, Muhammad, wallah, demi Allah, laqad rawattu bani Israel, sungguh aku telah mendidik, telah datang kepada Bani Israel, kaumku, aku telah datang kepada kaumku Bani Israel, ala adna min dzalika, untuk mengerjakan sholat yang lebih rendah dari perintah sholat 5 waktu ini. Bani Israel umatku itu, Muhammad, sholatnya sehari semalam aja nggak sampai 5 kali sehari kok. Balik sana kamu ke atas. Tuh, minta diringankan lagi. Bani Israel aja yang badannya kuat lebih kuat daripada umatmu Muhammad, dulu diperintah sholat lebih ringan dari 5 kali sehari, kurang dari 5 kali sehari aja nggak kuat kok. Fadha'ufu, maka mereka lemah kok. Fatarokahu, lalu mereka meninggalkan sholat. Jadi Bani Israel itu juga meninggalkan sholat Pak, sama sampai umat Islam yang meninggalkan sholat tuh. Jadi kalau saat ini ada umat Islam yang mengaku Muslim, mengaku Islam, tapi meninggalkan sholat, itu tunggali Bani Israel. Itu temannya Bani Israel itu sudah. Ya. Fa ummatuka, maka umatmu Muhammad ad'afu, lebih lemah dan jasadnya, tubuhnya daripada umatku. Wa quluban, dan hatinya juga begitu, lebih lemah hati umatmu daripada umatku. Wa abdanan, dan badannya juga begitu. Wa absaran, dan penglihatan juga begitu. Wa asma'an, dan pendengaran juga begitu. Farji, maka pulanglah kembali kamu kepada Allah sana. Fal yukhaffif angka rabbuka, untuk meminta keringanan dari kamu kepada Tuhanmu. Ya, supaya minta keringanan, diringankan dari kamu oleh Tuhanmu. Kulladzalika, setiap kali Nabi Musa menyuruh balik, yaltafitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Jibril, selalu Nabi menoleh kepada malaikat Jibril, yushiru alaihi, untuk memberi isyarat kepada Nabi. Wala yakrahu, dan tidak benci, wala yakrahu dzalika Jibril, dan tidak membenci kepada itu malaikat Jibril. Jadi Nabi minta pendapat Jibril, gimana nih malaikat Jibril, Musa masih nyuruh naik ke langit lagi. Ya, setiap kali beliau disuruh balik kan Musa, setiap kali Nabi Musa menyuruh Nabi kita balik ke atas, Nabi Muhammad SAW meminta pendapatnya Jibril, gimana malaikat Jibril, sampai akhirnya berulang-ulang tadi naik. Farafahu indal khamisah, maka naiklah malaikat Jibril bersama Nabi di waktu perintah sholat 5 waktu yang kelima. Faqala, maka di saat Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, Muhammad, kamu dan umatmu wajib sholat sehari semalam 5 kali saja. Sudah. Waktu sudah turun perintah seperti itu, Mas Musa masih naik lagi kan? Nabi kita menurut naik lagi ke atas. Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna ummati du'afa, sesungguhnya umatku itu orang-orang yang lemah-lemah. Ajsaduhum, jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka. Wa qulubuhum, dan hati mereka. Wa asma'uhum, dan pendengaran mereka.
umatku itu umat yang lemah ya Allah, gak kuat mendengarkan pengajian setengah jam aja ngantuk ya Allah. Tuh, kalau diuraikan lebih lanjut kira-kira kayak gitulah. Ya, wa abdanuhum, dan badan-badan mereka juga lemah ya Allah. Fa khaffif anna, maka ringankanlah untuk kami ya Allah. Faqalal jabbar, maka di saat perintah 5 waktu sudah turun, sudah ditetapkan oleh Allah, dan Nabi kita masih disuruh oleh Nabi Musa untuk diringankan lagi. Allah menjawab, faqala, maka menjawablah al-jabbar, Allah yang maha besar, menjawab begini, ya Muhammad, wahai Muhammad. Qala, Nabi menjawab, labbaika wa sa'daika, aku penuhi panggilanmu ya Allah, wa sa'daika, dan kebahagiaan selalu bersamamu ya Allah. Qala, berfirmanlah Allah, innahu la yubaddalul qaulu ladayya, sesungguhnya tidak akan diganti lagi perkataan ini di hadapanku. Kama faradtu alaika, sebagaimana aku telah fardukan, telah wajibkan alaika kepadamu, fi ummil kitab, di dalam induknya Alkitab, di lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu adalah induknya Alkitab. Di dalam Al-Quran ada ayatnya. Ini saya kasih lihat ayatnya. Nih. Ini loh Pak, di dalam Al-Quran ada yang namanya Lauhul Mahfuz. Ada sebuah Lauhul Mahfuz ini loh. Di surat Al-Buruj, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, yang mempunyai galaksi, wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat, wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ada yang menyaksikan orang, setiap manusia di hari kiamat tadi, dan ada yang disaksikan yaitu semua manusia. Kutila ashabul ukhdud, telah dibunuhlah penghuni parit itu. Ya, dulu ada sekelompok manusia yang disuruh kafir oleh rajanya, mereka nggak mau. Lalu dikumpulkan disuruh rajanya suruh bikin parit yang lebar. Semua yang nggak mau mengikuti agama raja, tidak mengikuti agama raja, suruh berdiri di pinggir parit ini, ukhdud, parit-parit. Itu. Terus satu-satu ditanya, ayo kamu mau meninggalkan agama Islammu atau enggak? Kalau enggak, masuk ke dalam parit tadi. Padahal di parit itu ada apinya. Itu. Kutila ashabul ukhdud, terkutuklah pemilik parit-parit itu, yaitu an-nari dzatil waqud, api yang mempunyai nyalanya, mempunyai bahan bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka di atas parit-parit itu duduk, disuruh duduk, ditanya ayo satu-satu, kamu meninggalkan Islam apa tetap dengan agama Islammu kamu dan tidak mau ngikut agamaku gitu? Kalau enggak mau, masuk ke dalam parit. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka terhadap apa yang mereka perbuat kepada orang-orang yang beriman tadi, mereka menyaksikan. Maksudnya para polisi-polisinya kerajaan yang menyuruh orang masuk ke dalam parit itu menjadi saksi. Bagaimana setiap orang yang tidak mau meninggalkan Islam dimasukkan ke dalam parit itu tadi. Ini kejadian nyata di zaman Bani Israel dulu. Kata Allah apa? Kelakuan ashabul ukhdud ini apa? Itu penyiksaan mereka kepada orang Islam. Sama seperti Israel menyiksa Palestina. Nanti akan ada balasannya. Apa kata Allah balasan untuk mereka?
Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyakiti mereka kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha gagah dan yang maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang kepunyaan dialah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah kepada setiap sesuatu maha menyaksikan. Lalu kata Allah, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, menguji, memfitnah orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat, falahum adzabu jahannam, maka untuk mereka adab neraka jahannam. Jadi orang-orang Israel nanti masukkan neraka jahannam oleh Allah. Sudah cukup, sudah balas untuk mereka itu. Di dunia enggak diapa-apain, enggak apa-apa. Nanti mereka masuk neraka jahanam. Walahum adzabul hariq, dan untuk mereka adab yang membakar. Sebaliknya itu orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang beriman akan dibalas oleh Allah dengan masuk ke dalam neraka yang panas. Sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan telah beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, untuk mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai surga. Dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar adalah orang mati masuk surga. Sama seperti omongannya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kita nih, si Purbaya ini. Dia mengatakan, orang yang sukses itu adalah orang yang mati masuk surga. Oh, Masya Allah, ngaji di mana sih Din itu ya? Dapat ilmu gitu tuh. Ya ini Al-Quran yang bilang. Padahal kata konon istrinya dibaptis ya. Benar apa enggak itu berita itu? Jadi itulah kemenangan yang besar. Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu sungguh amat dahsyat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya Dia Allah itu bisa memulai segala sesuatu dan Dia bisa mengulangi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini mulai diciptakan, kemudian dimatikan, dirusak oleh Allah, nanti Allah bisa mengembalikan lagi. Semua yang dirusak oleh Allah bisa dikembalikan lagi. Itu Allah bisa seperti itu. Yabda'u yubdi'u wa yu'id. Allah sifatnya seperti itu. Bisa memulai mengadakan sesuatu, terus dihilangkan, terus diulangi lagi, dibuat lagi. Itu Allah bisa. Wa huwal ghafurul wadud, dan Dia Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Maha Pencinta. Dzul arsyil majid, Dialah yang mempunyai arsy yang mulia. Fa'alul lima yurid. Oh, ini loh Pak, Allah tuh fa'al, fa'alun. Bacanya harus benar loh ya. Fa'alul lima yurid. Allah tuh fa'al, maha berbuat lima kepada apa yang yurid Dia kehendaki. Kalau kita kan bisa melakukan, bisa memperbuat apa yang kita kehendaki, enggak semuanya kejadian. Kita kepingin punya rumah yang bagus, pengen bikin rumah yang bagus, belum tentu bisa terlaksana itu. Ya, kita kepingin jadi presiden, belum tentu terkabul itu. Kita pengen jadi menteri, belum tentu terkabul itu. Tapi kalau Allah menghendaki, apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Dulu fa'alul lima yurid, itu sifat Allah, maha berbuat apa yang Dia inginkan. Terus kata Allah, hal ataka haditsul junud, sudahkah datang kepadamu Muhammad cerita tentang bala tentara itu? Tentara siapa? Fir'aun wa Samud, bala tentaranya Fir'aun dan kaum Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang kafir itu dalam keadaan mendustakan. Wallah, sedangkan Allah min waraihim muhit, Allah itu dari belakang mereka mengepung. Orang-orang kafir di dunia ini boleh, semua orang kafir di dunia ini semuanya kafir boleh. Manusia semuanya di dunia enggak mau beriman, mau kafir semua, Allah silakan. Tapi di belakang mereka Allah mengepung. Kalau kamu mau kafir terus ya, tunggu aja waktunya kamu. Boleh kamu silakan aja. Nanti kamu mati, tek. Nah, masuk ke dalam neraka sana. Gitu loh.
Bal huwa Qur'anum majid. Bahkan yang dibacakan Muhammad itu dia adalah bacaan yang mulia. Qur'anun, bacaan majidun yang mulia. Fi lauhim mahfuz. Loh ini nih. Al-Qur'an itu berada di lauhul mahfuz, papan yang terpelihara. Jadi kita membayangkan saja, membayangkan, bukan meyakini. Kalau raja selalu punya catatan tentang kerajaannya, Allah juga sebagai raja punya catatan. Nah, catatan Allah itu adalah namanya Lauhul Mahfuz. Di dalam catatan Allah itu tertulis semua kitab-kitab Allah yang turun, yang diwahyukan ke bumi. Ada asalnya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Itu ada di Lauhul Mahfuz aslinya. Yang ada di tangan kita itu bukan Quran, itu salinannya itu. Salinannya. Qurannya yang mana? Ya ini Qurannya yang ini. Misalnya saya buka ini. Ini saya buka ini tadi. Ini kan tulisan ini. Tulisan ini. Kalau saya ucapkan bal huwa Qur'anum majid. Nah itu. Yang saya suara yang keluar tadi itu loh. Itu Al-Qur'an itu. Suaramu gitu kok, suaramu sugeng kok. Iya, suaraku sugeng. Tapi menirukan bunyi Al-Quran. Itu Al-Quran. Lah wujudnya mana? Enggak kelihatan. Al-Quran itu enggak kelihatan. Mak goib. Ada di Lauhul Mahfuz sana aslinya. Tapi sudah diturunkan ke dunia ini dalam bentuk wahyu. Kemudian ditulis oleh para sahabat Nabi menjadi tulisan. Yang ada di tangan kita itu mushaf, lembaran-lembaran yang berisi tulisan ayat-ayat Quran. Dia itu fi lauhim mahfuz, berada di lauhul mahfuz itu ya. Kita kembali ke cerita tadi. Nah, kata Allah kepada Nabi ketika Nabi kita minta diringankan sholatnya tidak 5 kali sehari tapi dikurangi lagi, Allah menjawabnya begini. Ya Muhammad, innahu la yubaddalul qaulu ladayya. Sesungguhnya tidak akan dirubah lagi perkataan di hadapanku. Kama faradtu alaika fi ummil kitab. Sebagaimana telah aku tetapkan kepadamu di Lauhul Mahfuz. Ada ketetapan di Lauhul Mahfuz sana, kullu hasanatin, setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh umatmu Muhammad itu dibalas bi asri amsalihha, dengan 10 yang semisalnya. Fahia, maka dia sholat 5 waktu untuk umatmu itu Muhammad, pahalanya adalah seperti khamsuna 50 kali sholat fi ummil kitab, yang tertulis di Lauhul Mahfuz induknya Alkitab. Wahia khamsun alaika, dan dia hanya 5 atas yang diwajibkan kepada kamu. Kamu dan umatmu hanya wajib mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam, yang kemudian kita kenal dengan nama sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang memberi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Musa menyuruh balik, akhirnya sudah Muhammad sudah tidak bisa lagi berubah. Ini sudah ketetapanku. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz seperti itu. Faraja'a, maka kembalilah Nabi kita ila Musa, menemui Nabi Musa di langit yang ke-7 tadi. Faqala, maka berkatalah Nabi Musa, kaifa fa'alta? Bagaimana yang kamu lakukan? Kamu berbuat apa tadi di sana di hadapan Allah? Faqala, maka menjawablah Nabi kita, khaffafa anna, aku sudah minta keringanan untuk kami, umat kami. A'tana, dia Allah telah memberi kepada kami, yakni aku dan umatku, bikulli hasanatin, untuk setiap satu kebaikan, asyra amsalihha, dibalas dengan 10 yang semisalnya. Jadi kalau ada orang sholat 1 kali sehari, itu balasannya seperti sholat 10 kali sehari. Kalau dia sholat 5 kali sehari semalam, maka balasannya seperti sholat 50 kali sehari semalam. Itu yang aku dapat dari Allah, kata Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Musa. Qala, berkatalah
Qala Musa, berkatalah Nabi Musa. Ini harusnya enggak ada titik 2. Berkatalah Nabi Musa, qad wallahi, sungguh demi Allah wahai Muhammad, wa rawattu bani Israil, aku sudah datang kepada Bani Israel ala adna min dalika, untuk melaksanakan kewajiban sholat yang lebih ringan daripada 5 waktu itu tadi. Fatarakuhu, maka umatku Bani Israel meninggalkannya Muhammad. Farji ila rabbika, kamu kembali lagi sana kepada Tuhanmu. Fal yukhafif, minta diringankan lagi. Percaya sama aku kamu. Itu Nabi Musa masih mengotot pada Nabi kita. Minta diringankan anka dari kamu, aidon juga untuk umatmu. Qala, menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akhirnya menjawab begini, ya Musa, wahai Musa, qad wallahi, sungguh demi Allah, istahyaitu min rabbi, aku sudah malu kepada Allah Tuhanku, mimma akhtalifu ilaih, terhadap apa yang aku telah menyelisih kepadanya. Aku sudah malu menyelisih perintah Allah, disuruh sholat 50 kali minta keringanan, malu aku bolak-balik ya Musa, enggak mau. Dah, itu Nabi kita bilang begitu pada Nabi Muhammad SAW. Terus akhirnya apa? Qala, berkatalah Nabi Musa, fahbit ini saya tampilkan dulu. Fahbit bismillah, maka turunlah kamu Muhammad bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya sudah kalau begitu, turunlah kamu Muhammad dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Fastaiqadha, maka setelah Nabi selesai turun dari langit ke-7 terus sampai ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram, fastaiqadha. Ini yang menjadi persisian di antara ulama. Fastaiqadha, maka bangunlah Nabi wa huwa fil Masjidil Haram, sedangkan beliau waktu terbangun sudah berada di Masjidil Haram. Padahal tadi baru saja dibawa ke langit turun. Mungkin beliau tertidurnya di dalam perjalanan, barangan saya begitu ya. Tapi menurut ulama, sebagian ulama kita mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu rohani saja, rohnya saja yang dinaikkan ke langit, bukan jasadnya. Jadi ibarat orang mimpi gitu loh. Itu menurut sebagian pemahaman sebagian ulama. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak. Nabi kita Isra Mi'raj itu dengan jasad dan ruh, tubuh dan ruhnya semuanya berangkat naik ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau kita ketemu Nabi, kita tanya di sana sudah. Rasulullah, dulu engkau waktu Isra Mi'raj itu benerlah engkau dengan ragamu, jasad, raga, jiwa dan ragamu ini naik kepada Allah? Tanya begitu nanti. Karena ulama sampai ini berselisih pendapat, Pak. Ini ya. Terus hakada, beginilah kata muridnya Bukhari lah. Hakada saqahul Bukhari, kata Ibnu Katsir ini. Hakada, beginilah ceritanya saqahul Bukhari, telah menggiringnya, telah menceritakan cerita Isra Mi'raj ini Al-Bukhari, Imam Bukhari fi Kitabit Tauhid. Dalam kitabnya, kitab Sahih Bukhari, di Kitabut Tauhid, kitab tentang tauhid. Kita belum pernah baca sampai di sini. Di Sahih Bukhari di hadis nomor 7517. Padahal Sahih Bukhari hadisnya cuma 8000. Jadi ini kitab tauhid adalah kitab yang terakhir. Ya. Rawahu dan telah meriwayatkan hadis tersebut juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut juga fi sifatin Nabi SAW, di dalam bab sifat Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, an Ismail ibni, dari atau melalui sanad Ismail bin Abi Uwais, an akhihi an Abi Bakar Abdul Hamid an Sulaiman ibni Bilal, di hadis nomor 3570. Jadi ada 2 hadis yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj dalam kitab Sahih Bukhari. Terus ada apa lagi di bawahnya ini? Warawahu Muslim, dan telah meriwayatkan hadis tersebut juga Imam Muslim dari sanad, dari jalan periwayatan ini, an Harun ibni Sa'idin an ibni Wahbin an Sulaiman qala fazada wa naqasa. Lalu dalam riwayat Sulaiman ini ada yang ada tambahnya dan ada kekurangannya. Wa qaddama wa akhara, dan ada yang didahulukan dan ada yang dibelakangkan. Maksudnya nanti di dalam kitab Sahih Muslim bisa kita lihat, dan ada lagi dalam kitab
Imam Musnad Imam Ahmad. Wa huwa kama qalahu Muslim, dan dia sebagaimana Imam Muslim katakan, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu rahimahullah, Imam Muslim yang semoga Allah merahmatinya. Sebentar, mana itu tadi? Fa inna Syarik, dibahas tentang rawi yang bernama Syarik. Perselisihan cerita nanti di dalam kitab Musnad Imam Ahmad diterangkan bahwa yang ada di langit ketujuh itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa berada di langit yang keenam. Kalau di riwayat Bukhari kan Nabi Ibrahim di langit yang keenam, Nabi Musa di langit yang ketujuh. Itu yang benar yang mana? Kekisruhan ini, keperbedaan periwayatan ini bersumber dari orang yang namanya Syarik ini loh. Syarik, namanya Syarik. Kalau orang sini bilang penyarikan, pemarah. Jadi fa inna Syarik ibn Fasir fa inna Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namir ittoroba, sanad yang bernama Syarik ini dia ragu-ragu fi hadal hadis, tentang hadis ini, yaitu wasa'a hifdzuhu, dan dia ini orang yang jelek hafalannya, walam yadbuthu, dan dia tidak dobit, tidak ada ulama hadis yang mendobitkan dia. Kama sayati yanaluhu, sebagaimana akan datang nanti, kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya fil ahaditsil ukhor, di hadis-hadis yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saudara sekalian, hadis peristiwa tentang Isra Mi'raj ada banyak sekali, dan itu akan kita bacakan semuanya sambil saya mengulang juga, karena kalau saya nggak baca lagi saya lupa juga. Jadi sambil kita ketahui dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi mengalami apa saja, nanti diriwayatkan dalam hadis-hadis yang akan datang. Ini baru satu hadis loh ya, ada hadis yang kedua besok dan seterusnya. Insya Allah. Sampai untuk hari ini sampai segini aja dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, ya berharap pada Allah Ta'ala akan memberi kepada kita semua kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, ya, kemudian kepahaman dalam memahami ilmu yang disampaikan ini, kesehatan dan kekuatan, diberi kesembuhan dari segala penyakit yang ada pada kita dan muslimin ini, diberi kemudahan dalam mencari rezeki yang sulit mencarinya, diberi kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan rumah tangga kita, urusan sekolah dan kuliah anak-anak dan cucu-cucu kita, urusan rumah tangga anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Semoga Allah berikan kepada kita semua kemudahan di dunia ini sampai di akhirat, dan Allah berikan kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Dan kita dikumpulkan oleh Allah bukan hanya di Masjid Nurul Hidayah ini saja, tapi sampai di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.